Praktek kucing oleh Nyaryadi, CGP Angkatan 5 SMA Negeri 1 Pagak. Assalamualaikum Mbak Nyaryadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik. Ini sore-sore. Iya. Sambil nyantai. Nyantai-nyantai ya Pak ya. Iya. Kabarnya hari ini mau mengadakan kucing ya Pak ya? Ya itu Bu Dia. Iya. Saya mau mengadakan kucing terhadap Koci, sebagai kucingnya adalah Mbak Siti Umi Wahyu. Oke, sini Iya. dari sekolah mana Pak? Dari SMK Muhammadiyah 2 Pagak. Iya. Oke, itu yang jadi kucingnya ya Pak ya? Iya. Nah, kira-kira nanti kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan nanti pada saat coaching dengan Ibu Cindy? Kompetensi coach yang ingin saya kembangkan itu hadir penuh. Iya. Hadir penuh. Saya ingin mengembangkan, ingin melatih karena apa? Saya sering sekali sulit konsen. Sulit konsen menghadapi sesuatu itu perlu dilatih supaya hadir penuh. Kadang-kadang ada orang ngomong gitu, kalau nggak nyadari saya biasanya main HP. Main HP gitu, terus kemudian ada apa saya noleh gitu. Itu yang ingin saya kembangkan. Oke. Ada beberapa kompetensi Pak ya kan, ada selain kehadiran penuh, apalagi mungkin yang ingin dikembangkan selain kehadiran penuh ya mendengarkan secara aktif. Itu saya ingin juga mengembangkan karena biasanya siapa ya, kalau ada orang ngomong saya ikut ngomong, ikut menimpali. Bahkan orang yang cerita ke saya sebenarnya itu ingin curhat atau ingin cari solusi, malah saya yang cerita. Iya. Iya ya, jadi ada kompetensi yang perlu apa ya dikembangkan. Saya kembangkan, saya latih. Yang pertama tadi present, kemudian mendengar secara aktif. Mungkin ada lagi Pak? Ini yang apa? Yang terakhir ini yang saya juga mempunyai kekurangan, membuat pertanyaan berbobot. Itu juga saya ingin kembangkan nanti ke Mbak ketika mengadakan kucing ke sini. Oke. Itu tadi ya Pak ya, yang ingin dikembangkan ya, ada kompetensi present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian membuat pertanyaan berbobot kepada kunci ya Pak ya. Betul. Jadi yang dari tiga-tiganya itu kompetensi mana yang secara spesifik? Yang secara spesifik saya mau ambil mendengarkan secara aktif dulu Bu. Secara spesifik itu yang ingin saya latih supaya apa ya, nanti kalau menimpali orang ngomong gitu kan nggak enak juga. Jadi saya ingin melatih yang itu dulu, baru kemudian nanti kehadiran penuh, terus pertanyaan berbobot. Sebenarnya saya ingin menguasai kompetensi yang pertanyaan berbobot, tapi nanti bertahap saja. Tahap pertama yang itu mendengarkan secara aktif aja dulu. Iya, itu. Jadi bagaimana Pak tipsnya supaya nanti Bapak Nyaryadi itu dengan Mbak Cindy coachingnya bisa berjalan lancar, dengan kompetensi yang ingin ditingkatkan adalah mendengarkan secara aktif, apa Pak yang nanti diterapkan? Saya mempunyai indikator, saya menahan diri, jadi ya nanti cuma menimpali, oh ya gitu, terus oke itu, tapi saya nggak ikut cerita. Kelemahan saya itu kadang-kadang kalau mendengar orang cerita, saya ikut cerita Bu. Itu yang ingin saya tahan. Terus kemudian menceritakan pengalaman sendiri gitu ya Pak ya. Pengalaman sendiri, jadinya kayak orang bersaing. Saya kalau semuanya bercerita nggak ada yang mendengarkan dari Pak. Iya, akhirnya kan Mbak Cindy nanti kan juga bingung kalau ini sebenarnya yang jadi kunci siapa. Gitu. Iya benar-benar, jadi harus apa ya, mendengarkan aktif itu juga penting ya Pak ya. Penting, mendengarkan aktif, terus nggak menyela, menahan diri untuk berkomentar. Ambil ini, mencatat, menemukan keywordnya, kata kuncinya.
Kata kunci apa yang disampaikan oleh Mbak Cindy itu apa saja, tujuannya apa saja, terus kemudian indikasinya nanti apa, kemudian rencana aksinya bagaimana, terus kemudian penguatannya bagaimana. Oke, seperti itu ya Pak. Jadi perlu ada, karena memang setiap coach itu punya tips sendiri untuk mengembangkan kompetensi ini ya Pak ya. Iya. Ini namanya juga masih latihan Bu. Iya. Untuk jadi coach. Iya. Jadi apa ya Pak yang menjadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan ini? Dalam pelaksanaan coaching ini apa yang indikator apa yang ingin indikator yang ingin saya kembangkan itu ketercapaiannya nanti bagaimana nanti menurut saya itu nanti kalau kunci saya itu mendapatkan solusi. Terus kemudian itu tadi yang seperti saya sampaikan, saya tidak menyela. Terus kemudian saya mendapatkan keywordnya. Terus kemudian nggak terjadi seperti beradu cerita. Itu jadi menjadi pendengar yang baik lah. Mendengar yang handal. Mendengar yang Oke, baik. Itu tadi ya Pak ya Bapak ingin melaksanakan coaching tadi tujuannya ya supaya kuncinya itu mendapatkan solusi, betul. Bisa mengatasi masalahnya. Dengan tipsnya Pak Nyaryadi adalah tidak menyela ya Pak ya, tidak menyela. Itu tadi semoga nanti pelaksanaan coachingnya berhasil ya Pak, sukses. Saya doakan mudah-mudahan lancar. Tolong nanti diobservasi ya Bu. Saya akan melakukan pengamatan dari coaching yang Pak Nyaryadi lakukan. Terima kasih sebelumnya. Itu saja Pak, mungkin cakap-cakap kita hari ini. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Cindy. Waalaikumsalam Paknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, tumben kita ngajak ketemu, ada apa ya? Ini Paknya sebenarnya ada saya itu butuh pencerahan sih dari ngobrol saya dengan Paknya. Makanya saya ingin bertemu dengan Paknya untuk mengobrolkan hal ini. Ini Paknya, saya itu di sekolah kan menjadi pembina ekstra tari. Kemudian biasanya itu selama saya membina anak-anak itu peminatnya itu selalu banyak Paknya. Anak-anak itu selalu suka, selalu datang, yang datang itu banyak, lebih dari 10, itu paling sedikit lebih dari 10, bahkan bisa lebih dari 20 sampai pernah ada sampai 40 sekali datang. Nah, terus keinginan Mbak Cindy apa? Ini Paknya, pada semester ini, pada tahun ajaran baru ini, awalnya yang mendaftar itu lebih dari 20 Paknya. Terus pas waktu pertama kali pertemuan tatap muka untuk ekstra itu yang datang itu tidak ada 10 jumlahnya. Baru terjadi tahun ini, gitu Pak. Jadi semester ini peserta ekstra yang datang itu menurun. Kalau saya baca Mbak Cindy ini kecewa. Betul? Betul. Terus keinginan Mbak Cindy apa? Ya saya ingin ekstra tari itu diminati seperti tahun sebelumnya, banyak peminatnya gitu, anak-anak banyak yang suka, banyak yang datang ketika latihan gitu kan. Jadi tujuan Mbak Cindy itu supaya peminat ekstra tari itu banyak, terus kemudian aktif yang datang gitu ya. Terus boleh diceritakan yang pernah Mbak Cindy lakukan berkaitan dengan keinginan ini? Saya itu sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya itu juga sama sih Paknya, saya memberikan motivasi gitu ya ke anak-anak pada waktu hari latihan untuk ekstra itu saya datang juga, saya memberikan motivasi, kemudian saya menyampaikan apa sih keuntungan mereka ikut ekstra, pengalaman apa nanti yang akan anak-anak dapatkan, seperti itu. Bahkan tahun ini itu saya kemarin itu mulai mengadakan demo ekstra. Sebelumnya saya belum pernah Paknya, tapi ini mulai tahun kemarin ini pas waktu MPLS itu saya mengadakan demo ekstra. Saya koordinatornya, semua ekstra ditampilkan. Saya kira dengan cara seperti ini anak-anak bakalan lebih
berminat untuk Gitu ya? ekstra, iya ternyata malah menurun ini. Sementara ini ya itu banyak yang saya lakukan, mengadakan demo ekstra, memberikan motivasi, kemudian mengajak anak-anak ikut tampil di event sekolah maupun event yang ada di luar sekolah. Sebenarnya sudah banyak yang sudah dilakukan oleh Mbak Cindy. Iya. Terus kemudian mungkin ada alasan sehingga anak-anak datangnya itu nggak seperti dulu. Artinya datangnya itu keaktifannya menurun. Mungkin ada alasan. Kalau alasan mereka izin untuk tidak datang itu sebenarnya alasan-alasan biasa sih kayaknya, seperti alasan ada kerja kelompok dengan temannya, kemudian ada kegiatan di luar sekolah seperti itu, izinnya ya kadang sakit, ada kegiatan sama keluarga, ada acara keluarga gitu. Oh, jadi gitu. Iya. Memang ada alasan dari anak-anak. Terus kemudian ini kalau perlu ditelusuri apa tidak ya tentang alasan dari anak-anak ini? Menurut saya perlu sih banyak ditelusuri lagi, apa benar anak-anak itu memang ini, apa benar apa ada kerja kelompok atau ada acara di luar sekolah seperti itu, banyak. Gitu ya? Iya. Terus kemudian kemungkinan ada cara lain selain menelusuri sehingga anak-anak termotivasi lagi. Kan kalau motivasi sudah, menyampaikan keuntungan dan pengalaman sebagai penari juga sudah, mengadakan event sudah, kemudian mau mengadakan alasan penelusuran mengapa kok mereka kok izin itu kan sudah. Mungkin ada lagi. Sebenarnya ini Pak, mulai tahun ini tuh saya belum mengadakan event sama sekali. Eventnya itu baru tahun lalu dan kemarin waktu MPLS. Kemudian jadi anak-anak itu belum ada real gitu, bukti real. Oh ini loh, ekstra tari itu ini loh, ternyata tampilnya itu seperti ini, belum memang banyak. Dan ini insya Allah minggu depan ini ada event di sekolah fashion show hari batik, dan kebetulan dari panitianya mendaulat anak-anak ekstra tari untuk tampil. Kayaknya ini bisa jadi ajang ya banyak, biar anak-anak tahu gitu, ini gitu loh ya? tampil gitu. Oh gitu. Terus kemudian sudah disampaikan tentang rencana aksi yang Pak Cindy sampaikan. Kalau rencana aksi itu belum dilakukan sekarang ini, kalau melihat dari rentangan nilai 1 sampai 10, Pak Cindy itu sekarang masih di posisi mana? Masih di posisi 6 sih kayaknya, karena ya itu tadi belum sempat mengadakan event sama sekali, sehingga anak-anak itu kurang tahu, oh ini loh nyatanya dari ekstra itu ini asiknya ikut ekstra itu ini, gitu. jadi masih di angka 6. Di angka 6. Terus kemudian keinginan Mbak Cindy di angka berapa nantinya? Di angka maksimal masih ingin 9 sih kayaknya, kalau 10 terlalu mulu-mulu ya. 9 gitu ya. Iya. Jadi keaktifan anak-anak itu bisa sampai di angka 9. Iya. Terus untuk mencapai posisi angka 9, itu rencana aksi Mbak Cindy lainnya mungkin ada? Mungkin dalam waktu dekat ini saya ini dulu banyak bergerak di event ini dulu. Jadi saya kumpulkan anak-anak dulu, saya beri motivasi, saya beri kabar bahwa akan ada event, biar anak-anak kumpul dulu, kan insya Allah tertarik itu ya anak-anak ya. Kalau ada event, oh ini mau tampil, aku pingin dia tampil, kan anak-anak itu kebanyakan gitu. Biasanya gitu. Iya, kalau anak-anak yang ikut ekstra tari itu biasanya anak-anak yang ingin tampil gitu banyak. Gitu. Jadi ingin apa yang dia lakukan, apa yang dia latih ingin dilihat orang lain gitu. Iya, saya ingin mengumpulkan anak-anak dulu, kemudian memberikan motivasi terus bahwa ini akan ada event yang rajin latihan ya, nanti ini bisa berpeluang lebih banyak untuk tampil di event sekolah yang sekarang, dan akan mengenalkan event-event yang lain lagi, kemudian akan mencari info tentang event-event yang ada di luar, lomba atau apa gitu. Gitu ya. Iya. Terus untuk mengadakan event itu kan ada step-stepnya. Iya. Apa yang pertama harus Mbak Cindy lakukan?
Yang pertama pasti sosialisasi Paknya, yang kedua mengadakan latihan Paknya. Dengan teman-teman guru yang lain tentunya kan. Iya. Nah, ini untuk langkah awalnya itu Mbak Cindy akan melakukan kapan? Minggu ini Paknya, insya Allah besok, karena eventnya kan sudah minggu depan, tinggal 1 minggu. Jadi saya koordinasinya dengan pembina OSIS ya Paknya, karena yang menyelenggarakan kan juga pembina OSIS yang mengatasi anak-anak itu. Jadi saya insya Allah besok mau koordinasi dengan ini bahwa anak tari akan mengadakan latihan dan sebagainya ke pembina OSIS itu. Untuk masalah apa? Pembinaan tariannya ya? Iya, pembinaan tariannya. Kemudian untuk masalah eventnya ini saya akan berkoordinasi dengan ya guru yang bersangkutan yang membuat acara dan anak-anak OSIS itu sendiri agar dikemas sedemikian rupa sehingga tari itu terlihat baik. Mungkin diadakan dari panggungnya itu saya minta yang seperti apa maunya, kemudian dari mungkin ada lighting dan sebagainya biar agar lebih menarik tampilannya. Dekorasi Iya, gitu ya. iya. Terus ini rencana Mbak Cindy yang event itu apa ya, sesuai dengan keinginan anak-anak. Terus kemudian Mbak Cindy kan perlu seseorang yang bisa apa ya, membantu jenengan supaya event ini bisa berhasil. Kira-kira siapa? Ketua panitia. Ketua panitia. Ya, ketua panitia. Saya akan Memastikan bahwa anak-anak itu tampil. Memastikan anak-anak tampil, kemudian memastikan bahwa anak-anak itu tampil dengan dukungan dari eksternal itu seperti apa ya, dekorasi tadi dan sebagainya itu. Gitu ya. Baik, gitu. Oke. Jadi untuk masalah waktu Mbak Cindy sudah menentukan, terus kemudian orang yang perlu dihubungi juga sudah menentukan, Iya. terus kemudian orang yang sekiranya bisa menjamin bahwa event yang diharapkan nanti anak-anak bisa aktif lagi. Iya. Ini saya ingin tahu hasil dari rencana Mbak Cindy itu. Kira-kira nanti kita bisa ngomong-ngomong lagi apa tidak? Bisa Paknya, bisa. Insya Allah bisa. Ya. Kapan kira-kira? Setelah event ya Pak. Depan berarti. Oke. Oke, bagus Mbak Cindy. Selamat, semoga sukses ya. Ya, terima kasih Paknya. Selamat sore Pak Haryadi. Sore Bu Dia. Ketemu lagi. Iya, jumpa lagi. Iya. Kemarin sudah melakukan coaching ya Pak ya? Iya, saya sudah melakukan coaching dengan Mbak Cindy sebagai kuncinya. Iya. Bagaimana, berhasil ya Pak ya? Ya, semoga berhasil. Tadi Mbak Cindy cerita banyak yang keinginannya itu ekstra tarinya bisa rame lagi seperti dulu. Iya. Itu Mbak Cindy keinginannya itu. Terus kemudian rencana aksinya keren, akan membuat event koordinasi kolaborasi dengan teman-teman guru di lembaganya. Iya. Jadi Bu Cindy itu sudah apa ya? Sudah curhat istilahnya ya Pak? Sudah Ya, melakukan cerita. kunci kepada Ya. Pak Haryadi tentang masalahnya di sekolah sebagai pembina. Iya, pelatih tari. Iya, pembina tari. Bisa tari ya Pak Iya. ya. Jadi saya amati banyak sekali yang apa disampaikan oleh Bu Cindy. Iya. Dari yang Bapaknya dia dilakukan sebagai coach tadi, apa yang sudah Bapak lakukan sebagai seorang coach kepada Bu Ya. Cindy? Saya tadi menggali tujuan dari Bu Cindy apa, keinginannya itu apa, terus kemudian mengidentifikasi apa yang sudah dilakukan, terus apa yang terjadi di lembaga, kemudian alasan-alasan siswanya itu mengapa kok kehadirannya turun. Benar. Identifikasi di sana. Terus kemudian juga tadi saya menggali rencana aksi. Ternyata Mbak Cindy ada ide untuk membuat event supaya anak-anak termotivasi. Ya. Padahal di dalam pelaksanaan pembinaan tari, beliaunya sudah memberi motivasi kepada anak asuhnya
juga memberi apa itu namanya persepsi tentang kegunaan, keunggulan orang yang mempunyai keterampilan tari. Iya, Itu. Jadi memang ada, kalau menurut saya juga apa ya Pak ya, ketika anak-anak tidak atau kurang berminat terhadap ekstra tari, terutama ini adalah kearifan lokal juga, budaya kita, jadi perlu ditingkatkan anak-anak supaya berminat ya Pak ya. Jadi, iya Pak ya. Iya. Jadi Pak Nyaredi tadi sudah menggali potensi yang apa ya dimiliki oleh Ibu Cindy tadi, gitu ya Pak. Ya, saya berusaha hadir penuh di saat coaching tadi, terus kemudian belajar menjadi pendengar yang aktif, yang baik, supaya saya bisa mendapatkan keyword dari percakapan itu. Alhamdulillah, Mbak Cindy mempunyai rencana aksi yang keren, yaitu membuat suatu event. Jadi yang disampaikan, yang dilakukan oleh Pak Nyaredi tadi ada 3 kompetensi yang sudah dilakukan pada saat coaching mulai dari presence, kemudian mendengarkan aktif, kemudian menanyakan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan nyambung saya tahu. Nyambung dari apa yang disampaikan oleh Kuci, kemudian saya lanjutkan pakai pertanyaan sehingga Mbak Cindy menemukan beberapa rencana aksi ke depan. Saya juga mengamati tadi ya Pak mengamati apa yang sudah dilakukan Pak Nyaredi sebagai coach pada Ibu Cindy. Ternyata luar biasa, tadi ada 3 kompetensi sudah terlihat semuanya Pak, semuanya sudah dilakukan oleh Pak Nyaredi dengan 3 kompetensinya tadi, dan menggunakan alur tirta tadi mulai dari awal sampai akhir tadi sudah dilaksanakan, dan sampai akhirnya tadi Bu Cindy sudah mengeluarkan ide-idenya. Dia sudah memunculkan potensi dirinya dalam mengatasi masalah. Ada beberapa kata yang kalimat ya Pak yang saya tulis di sini tadi pada saat pengamatan. Pak Nyaredi juga menulis pada saat mendengarkan aktif itu juga Pak Nyaredi juga sudah dengan memandang ekspresinya kucing itu juga termasuk kesadaran penuh. Mendengarkan aktif tadi Pak Nyaredi tadi juga sudah menyambungkan kata-kata dengan begitu ya. Nah itu juga termasuk kita mendengarkan apa yang Kuci sampaikan gitu ya. Saya mencatat apa yang tadi Pak Nyaredi itu tanyakan. Ada begitu ya, dengan ekspresinya menunjukkan kalau kita itu adalah pendengar setia gitu ya Pak ya. Ya sebisa mungkin. Bisa mungkin melakukan itu. Benar. Saya juga melihat dari gesturnya Mbak Cindy, keinginannya itu sekuat apa, meskipun nggak terungkap, itu tersirat di sana. Jadi dari 3 kompetensi yang Bapak terapkan tadi itu sudah memunculkan idenya Bu Cindy itu sendiri, tanpa Bu Cindy minta saran masukan dari Pak Nyaredi itu sudah bisa mengatasi masalah ya Pak ya, dari solusinya tadi. Dari bincang-bincang itu Mbak Cindy mempunyai ide tersendiri akhirnya. Pertanyaan dari Pak Nyaredi tadi juga sudah berbobot sekali Pak, dari informasi yang disampaikan, pernyataan yang disampaikan oleh Bu Cindy itu. Pak Nyaredi itu sudah langsung menimpali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot menurut saya, soalnya bisa mengeluarkan idenya tadi. Itu pengamatan saya sudah saya catat ya Pak ya. Pak Nyaredi juga melakukan catatan-catatan kecil tadi untuk melakukan bukti mendengarkan aktif ya. Nah dari ini tadi kira-kira kompetensi apa lagi Pak yang ingin dikembangkan Pak Nyaredi sebagai coach kepada teman-teman yang lain nantinya? Untuk kompetensi coach yang lain, kalau yang tadi saya kan secara spesial menitik beratkan pada pendengar yang aktif. Saya ingin untuk berikutnya nanti membuat berlatih
untuk mempunyai kompetensi bertanya yang berbobot, yang berkualitas. Jadi nggak muter-muter gitu. Oke, jadi Pak Nyaradi ini masih ingin meningkatkan apa ya, membuat pertanyaan yang berbobot untuk kegiatan kucing-kucing ya Pak ya, kegiatan kucing selanjutnya ya Pak ya. Iya. Ya, oke, mungkin itu saja Pak. Ya, terima kasih ini. observasinya. Mudah-mudahan nanti sebagai kucing sukses ya. Iya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di Aturun. video selanjutnya. Ya. Terima kasih.